Sensor utama kita adalah yang kedua ada power supply switching 5V. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu penerapan teknologi di bidang pertanian. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk di pertanian. IoT memungkinkan berbagai perangkat dan sensor saling terhubung untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengirimkan data secara real-time. Dalam konteks pertanian modern, teknologi ini berperan penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sistem pertanian. Nah, salah satu penerapan paling umum dari IoT di pertanian adalah sistem penyiraman tanaman otomatis. Mari kita bedah komponen apa saja sih yang dibutuhkan. Setiap sistem otomatisasi memerlukan otak untuk mengontrol semuanya. Pilihan pertama kita adalah Arduino. Arduino adalah sebuah microcontroller atau papan pengendali elektronik yang digunakan untuk mengontrol perangkat dan sistem otomatis berbasis pemrograman. Arduino ini sangat cocok untuk proyek otomatisasi sederhana, misalnya membuat pompa menyala otomatis hanya berdasarkan data dari sensor tanah. Tapi Arduino memiliki satu keterbatasan. Agar bisa online atau terhubung ke internet, Arduino butuh tambahan modul Wi-Fi seperti ESP32 atau ESP8266. Jika kita ingin yang lebih canggih dan langsung siap terhubung ke internet, kita bisa menggunakan ESP32. ESP32 adalah microcontroller canggih yang dikembangkan oleh Espressif System dan sudah dilengkapi dengan Wi-Fi serta Bluetooth bawaan. Ini membuatnya menjadi perangkat yang sangat populer untuk proyek IoT. Fungsi utama ESP32 bisa sebagai pengendali utama yang memproses data dari sensor dan mengontrol aktuator. Karena sudah memiliki Wi-Fi bawaan, ESP32 bisa langsung terhubung ke internet untuk mengirimkan data ke cloud atau aplikasi monitoring tanpa perlu modul tambahan. ESP32 juga punya Bluetooth untuk komunikasi langsung ke smartphone. Jadi, singkatnya seperti ini. Kalau Arduino adalah otak otomatisasi sederhana, sedangkan ESP32 adalah otak otomatisasi yang sudah terkoneksi oleh internet atau kita sebut IoT ready. Jika Arduino dan ESP32 adalah otaknya, maka sistem ini juga perlu indera untuk membaca kondisi lingkungan. Saatnya kita masuk ke fungsi dari sensor-sensor. Sensor pertama dan paling penting adalah sensor kelembapan tanah. Fungsi utamanya adalah mendeteksi kadar air tanah. Sensor ini akan membaca tingkat kelembapan untuk mengetahui apakah tanah dalam kondisi kering, lembab, atau basah. Data inilah yang akan digunakan oleh Arduino atau ESP32 untuk mengaktifkan dan mematikan pompa air secara otomatis. Lalu, sensor pendukung lainnya adalah sensor suhu dan kelembapan udara, seperti DHT11. Sensor ini berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan di sekitar tanaman, seperti suhu dan kelembapan udaranya. Setelah otak atau microcontroller menerima data dari sensor, otak akan memberikan perintah kepada aktuator atau pelaksana tugas. Aktuator utama kita adalah mini water pump atau pompa air 5V atau 12V. Fungsi utamanya adalah mengalirkan atau menyemprotkan air dari sumber seperti tangki menuju ke tanaman. Pompa akan nyala otomatis jika sensor mendeteksi tanah kering dan akan mati otomatis jika tanah sudah lembab. Tapi ada satu komponen vital antara otak dan pompa, yaitu relay modul. Relay modul ini sangat penting karena berperan sebagai saklar otomatis. Microcontroller atau Arduino dan ESP32 bekerja pada tegangan rendah, yaitu 5 volt, sedangkan pompa air mungkin membutuhkan tegangan yang sangat tinggi atau daya yang sangat tinggi. Nah, relay inilah yang menjembatani keduanya. Jadi, saat Arduino mengirim sinyal, relay akan on, menyambung, atau off, memutuskan aliran listrik ke pompa air.
Terakhir, agar semua sistem ini menyatu, kita perlu beberapa komponen pendukung. Komponen pendukung pertama yaitu kabel jumper. Kabel jumper ini adalah kabel untuk menghubungkan semua komponen seperti sensor ke Arduino atau Arduino ke modul relay. Kabel ini yang mengalirkan arus listrik dan sinyal data. Yang kedua ada power supply switching 5V. Ini adalah sumber daya sistem. Fungsinya mengubah tegangan AC 220V dari listrik rumah menjadi tegangan DC 5V yang efisien dan stabil. Daya 5V ini bisa dipakai untuk menghidupi Arduino ESP32, sensor, dan relay. Yang terakhir adalah LCD atau LED. Ini adalah layar kecil untuk menampilkan informasi dari sistem secara langsung. Misalnya, menampilkan nilai kelembapan tanah dalam persen atau menampilkan pesan status seperti tanah kering, pompa menyala. Jadi, mari kita simpulkan alur kerja lengkap dari sistem penyiraman tanaman otomatis ini. Pertama, misalkan sensor kelembapan tanah mendeteksi kondisi tanah. Misalnya, terdeteksi tanah kering. Data kering dikirim ke otak yaitu Arduino atau ESP32. Otak akan memproses data itu dan memberi perintah on ke relay modul. Relay bertindak sebagai saklar, menyambungkan aliran listrik ke pompa air. Pompa air menyala dan menyiram tanaman. Proses ini akan berhenti otomatis jika sensor mendeteksi kembali tanah sudah dalam keadaan lembab. Jika kita menggunakan ESP32, semua data dan status dari pompa air tadi bisa kita kirim ke internet dan kita pantau secara real-time melalui dashboard atau handphone. Nah, tadi itu penjelasan mengenai komponen dan cara kerja sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT. Sistem ini membantu kita menghemat air dan memudahkan dalam pemantauan tanaman. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.